Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Fridiksa Azhara, seorang mahasiswa dari Universitas Cikubang Unisbank Semarang. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai penerapan algoritma C4.5 untuk klasifikasi jenis pekerjaan alumni di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Latar belakang, perkembangan dunia pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Salah satu hal yang menjadi tolok ukur keberhasilan mutu pendidikan suatu universitas adalah jenis pekerjaan alumni yang didapatkan setelah lulus. Tentunya hal tersebut juga terjadi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Banyaknya jumlah alumni di UNY memiliki peranan penting terhadap peningkatan mutu pendidikan. Hal yang dapat dijadikan sebagai tolok ukurnya adalah jenis pekerjaan yang diperoleh alumni setelah lulus. Tetapi masalahnya belum dilakukan pengolahan pada data alumni dengan menggunakan metode data mining. Berdasarkan uraian tersebut, klasifikasi jenis pekerjaan alumni belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menggunakan algoritma C4.5 dalam melakukan klasifikasi jenis pekerjaan alumni dengan hasil berupa pohon keputusan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kasus. Permasalahan yang terdapat pada kasus ini adalah banyaknya alumni UNY yang memiliki peranan penting terhadap peningkatan mutu pendidikan. Hal yang dapat dijadikan tolak ukurnya adalah jenis pekerjaan yang diperoleh alumni setelah lulus, tetapi belum adanya pengolahan pada data alumni dengan menggunakan data mining. Metode penelitian. Seperti gambar di sebelah kanan saya, dapat kita ketahui bahwa metode penelitian pada kasus ini yaitu yang pertama, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya tentang penggunaan algoritma C4.5 serta menguatkan penelitian ini berdasarkan teorinya. Yang kedua, menentukan metode data mining yang sesuai untuk digunakan dalam teknik klasifikasi. Setelah melakukan pengamatan dan observasi, peneliti memilih menggunakan algoritma C4.5 karena algoritma C4.5 dapat melakukan transformasi atau mengubah nilai atribut data ke dalam bentuk data yang sesuai agar data dapat diproses menggunakan algoritma C4.5 sehingga akan diperoleh dataset utuh yang digunakan untuk proses ke tahapan selanjutnya. Yang ketiga yaitu melakukan tahapan metode klasifikasi, yaitu dengan menggunakan pengumpulan data, seleksi data, pengelolaan data, pengujian data, dan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara meminta data ke Biro Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Data yang diperoleh adalah data alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan jumlah data awal 688 data alumni. Di dalam data alumni terdapat beberapa atribut antara lain ID, NIM, nama, tempat lahir, jenis kelamin, ID prodi, bulan lulus, tahun lulus, IPK, judul skripsi, alamat, email, nomor HP, nomor telepon, jenis pekerjaan, nama institusi, alamat institusi, bagian, masa tunggu, ID salary, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, relevansi pendidikan, dan jabatan. 2. Penyeleksian data. Pemilihan atribut atau variabel untuk penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan atribut yang dipilih sudah sesuai dengan atribut yang dibutuhkan untuk melakukan proses klasifikasi jenis pekerjaan alumni. Dari data yang tersedia, diambil beberapa atribut antara lain ID prodi, tahun lulus, IPK, angkatan, dan ID jenis pekerjaan. Dari jumlah seluruh data yang ada, data yang digunakan jumlahnya 259 data alumni yang diambil dari 3 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Kedokteran dari angkatan 2001 sampai 2013 serta tahun lulus dari 2011 sampai tahun 2016. 3. Pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan perubahan data atau transformasi data dengan mengubah nilai atribut yang awalnya bernilai nominal menjadi nilai-nilai atribut yang sesuai dengan data pada tabel 1 atau pada tabel di slide berikutnya, dan data tidak ada nol, dan pada nilai atribut telah dirubah untuk mempermudah proses yang dilakukan dalam proses transformasi data. 4. Pengujian data. Pada tahap pengujian data dilakukan 2 pengujian, yaitu menggunakan software Rapid Miner dan menggunakan algoritma C4.5. Data pengujian seperti gambar di sebelah kiri saya, yaitu dengan atribut fakultas, tahun lulus, IPK, angkatan, dan jenis pekerjaan. A. Tahapan praproses pada tabel 1 merupakan dataset yang digunakan untuk praproses dari klasifikasi jenis pekerjaan alumni yang merupakan format data akhir yang didapat berdasarkan atribut yang telah dikelompokkan atau diklasifikasi. B. Menghitung entropi dan gain ratio. Tahapan pembangunan pohon keputusan dilakukan setelah selesai menghitung nilai
entropi total, nilai entropi dari tiap-tiap atribut, menghitung nilai gain ratio, menghitung nilai speed info, dan menghitung nilai gain ratio, serta selanjutnya menentukan nilai gain ratio tertinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikutnya dengan menggunakan rumus di sebelah kiri saya, yaitu dengan keterangan X adalah himpunan dataset kasus, K adalah banyaknya partisi S, dan PJ adalah probabilitas yang didapat dari sum ya bagian total kasus. Hasil entropi total diperoleh dari menghitung nilai total keputusan pemerintah dengan jumlah 72 kasus dan swasta dengan jumlah 187 kasus, sedangkan 259 adalah jumlah dari keseluruhan kasus. Kemudian menghitung nilai entropi dari masing-masing nilai atribut yang ada dengan menggunakan rumus kedua, yaitu rumus gain ratio di sebelah kiri atas, dengan keterangan di mana A adalah atribut, gain A adalah information gain pada atribut A, dan speed A adalah speed information pada atribut A. Selanjutnya menghitung nilai speed info dari masing-masing nilai atribut dengan menggunakan rumus ketiga, yaitu rumus di sebelah kiri bawah, yaitu dengan keterangan S adalah ruang data sampel yang digunakan untuk training, A adalah atribut, dan SI adalah jumlah sampel untuk atribut I. Selanjutnya, menghitung semua speed info dari nilai atribut yang ada seperti cara yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sampai mendapatkan nilai total speed info dari nilai atribut yang ada, seperti gambar tabel di sebelah kanan saya, yaitu fakultas dengan speed info 1,55709, tahun lulus dengan speed info 1,09948, IPK dengan speed info 1,39906, dan angkatan dengan speed info 0,33445. Setelah melakukan perhitungan dan mendapatkan poin keputusan seperti gambar di sebelah kiri saya, maka ada pun 3 dari 14 rules yang dapat saya sampaikan yang terbentuk dari poin keputusan tersebut. Yang pertama, I fakultas sama dengan ekonomi, N tahun lulus sama dengan lulusan 2011 dan 2012, dan jenis pekerjaan sama dengan swasta. Yang kedua, I fakultas sama dengan kedokteran, N tahun lulus sama dengan lulusan tahun 2011 sampai 2012, IPK sama dengan IPK antara 3 sampai 3,5, dan jenis pekerjaan sama dengan swasta. Yang ketiga, I fakultas sama dengan teknik, dan jenis pekerjaan sama dengan swasta. Berdasarkan poin keputusan pada gambar di sebelah kiri saya, dapat dilihat bahwa pengaruh yang dominan terhadap jenis pekerjaan alumni adalah fakultas, karena fakultas dijadikan sebagai akar atau root dari poin keputusan tersebut. Yang dapat menjadi sebuah akar dari poin keputusan adalah atribut yang memiliki nilai gain ratio tertinggi dibandingkan dengan atribut yang lainnya. Sedangkan pertimbangan terakhir yang berpengaruh pada jenis pekerjaan adalah angkatan. Karena berada pada not terakhir, gambar di sebelah kiri saya menunjukkan deskripsi lengkap tentang poin keputusan yang terbentuk dari 259 data alumni yang berasal dari 3 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Kedokteran, untuk menentukan jenis pekerjaan pemerintah dan swasta. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada data alumni, telah diperoleh sebuah klasifikasi jenis pekerjaan alumni, dan hasil dari pengujian tersebut dapat digunakan sebagai informasi strategis yang dapat dijadikan sebagai sebuah pengetahuan, sehingga pengetahuan ini dapat dijadikan sebagai pendukung keputusan atau suatu kebijakan strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya selama melakukan presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.